Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dr. Sumiana, SE, MSI, AKSIE, kepada Bapak Profesor Dr. Didi Ahari, MKom, AKSIE, dan kepada Bapak Sony Warsono, Mahfiz, AKSIE, PhD, selaku tim promotor, dan serta kepada seluruh tim penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Bramantika Oktavianti, dan pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang merupakan bagian dari proses akademik yang tengah saya jalani, yang berjudul Peran Distorsi Kognitif Self-Defense Mechanism dan Self-Fulfilling Prophecy dalam memitigasi dampak teknostress terhadap learning engagement. Eksperimen terhadap akuntan pendidik di Indonesia dalam bingkai teori pertukaran sosial. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan proposal penelitian ini di hadapan para ahli yang kompeten di bidangnya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Pada slide ini, saya memaparkan ada 4 diagram mengenai latar belakang permasalahan. Latar belakang permasalahan diangkat dari peran profesi akuntan di tengah-tengah perubahan teknologi, di mana perubahan teknologi itu mempengaruhi dunia akuntansi dan pendidikan akuntansi. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah sikap yang harus diambil oleh pendidik akuntansi di Indonesia terhadap perubahan teknologi yang terus terjadi, serta apakah skill pendidik akuntansi di Indonesia sudah memenuhi tuntutan teknologi yang dibutuhkan. Sejumlah referensi saya kutip untuk mendukung statement saya. Di antaranya adalah referensi yang berasal dari Gelinas et al. 2018, Saltan dan Arslan tahun 2016, Woti et al. Tahun 2016, dan sejumlah statement yang berasal dari artikel seperti Forbes Technology Council tahun 2022. Pada slide ini, saya memaparkan bagaimana akuntan harus menyikapi perubahan teknologi yang cepat dan masif. Dari sisi akuntan, diperlukan adanya kolaborasi dengan institusi pendidikan. Kemudian, adanya adopsi teknologi baru di dunia pendidikan, dan adanya pelatihan berkelanjutan bagi para akuntan pendidik. Sesuai dengan statement SY tahun 2010, menyatakan bahwa adaptasi terhadap perubahan teknologi membutuhkan kombinasi keterampilan teknis dan soft skill untuk mendukung peran strategis akuntan. Pada slide ini, saya menyampaikan bahwa seberapa cepat perubahan teknologi informasi mempengaruhi bidang akuntansi. Di sini korelasinya adalah antara perubahan teknologi informasi yang begitu cepat dan mempengaruhi dunia akuntansi. Dunia akuntansi berakar dari dunia pendidikan. Dunia pendidikan disupport oleh para pendidik. Akuntan pendidik adalah pihak yang akan mempelajari, mengadopsi, dan menggunakan teknologi untuk melakukan knowledge transfer kepada para mahasiswa, di mana para mahasiswa tersebut nantinya akan menjadi sosok-sosok profesionalisme di bidang akuntansi. Di antaranya adalah auditor, staf keuangan, dan ahli-ahli keuangan yang kompeten di bidangnya. Sehingga kita harus memahami seberapa cepat perubahan teknologi informasi dapat mempengaruhi bidang akuntansi. Di sini di diagram yang pertama, saya memaparkan bahwa kecepatan transformasi dalam dunia akuntansi menurut Gelinas adalah integrasi teknologi seperti cloud computing dan analitik data telah mempercepat proses akuntansi hingga 40% dibandingkan metode tradisional. Hal tersebut menunjukkan bahwa otomasi proses akuntansi dan real-time reporting telah terjadi sekian lama, di mana teknologi seperti Robotic Process Automation atau PPA memungkinkan tugas-tugas rutin seperti pencatatan transaksi dan rekonsiliasi itu dilakukan secara otomatis, sehingga mengurangi waktu kerja secara drastis. Dan real-time reporting
dengan cloud computingnya, membantu laporan keuangan dapat diakses dan diperbaharui secara real-time, sehingga meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Itu adalah contoh-contoh di mana kecepatan transformasi dalam dunia teknologi informasi mempengaruhi dunia akuntansi. Sehingga, apa dampaknya pada pendidikan akuntansi? Menurut Wetty et al. Tahun 2016 menunjukkan bahwa kurikulum berbasis teknologi meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa hingga 35% dan mempersiapkan mereka untuk menerima tantangan di dunia kerja digital. Sekarang bagaimana yang harus dilakukan oleh para pendidik akuntansi? Yaitu melakukan pembelajaran interaktif dan mengadopsi kurikulum berbasis teknologi, di mana teknologi e-learning memungkinkan simulasi dunia nyata, kemudian membuat pembelajaran lebih relevan dengan kebutuhan industri. Dan kurikulum yang berbasis teknologi akan memperbaharui karena mencakup keterampilan baru seperti analitik data, blockchain, dan AI. Sehingga disinilah tantangan yang harus diatasi oleh para pendidik akuntansi dan institusi pendidikan, yaitu perubahan teknologi informasi telah mempengaruhi bidang akuntansi dengan sangat cepat, sehingga menciptakan peluang, tapi sekaligus tantangan bagi profesional dan pendidik akuntansi. Untuk tetap relevan, akuntan pendidik harus meningkatkan keterampilan teknis mereka melalui pelatihan yang berkelanjutan dan adopsi teknologi baru. Menurut Forbes Technology Council. Sehingga disinilah tantangan itu muncul, yaitu adanya kesenjangan keterampilan digital dan teknostress. Di Indonesia, kesenjangan keterampilan digital itu sudah sangat terlihat. Contohnya adalah kesenjangan keterampilan digital antara pendidik yang ada di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Hal itu bisa dipahami karena ketidaksamarataan infrastruktur dan budaya. Kemudian, kesenjangan keterampilan digital akan memunculkan teknostress. Teknostress merupakan stres atau gejala psikis yang dialami oleh pengguna teknologi informasi karena tidak dapat menerima atau bekerja atau beradaptasi dengan cepatnya perubahan informasi. Di sini, perubahan cepat ini juga membawa tantangan bagi akuntan dan pendidik, karena tuntutan untuk terus belajar dengan menggunakan teknologi baru. Pada slide ini, saya menampilkan grafik terkait dengan percepatan perubahan teknologi dalam bidang akuntansi selama 4 dekade. Dekade yang pertama adalah dekade tahun 1990-an, di mana teknologi utama yang ada pada saat itu adalah sistem ERP, yaitu Enterprise Resources Planning, dan berdampak pada akuntansi dalam hal otomasi pencatatan transaksi dan integrasi data keuangan dalam satu sistem terpadu. Masuk ke dekade selanjutnya, di tahun 2000-an, cloud computing dengan akses data secara real-time dapat melaporkan keuangan secara real-time dengan berbasiskan cloud, serta meningkatkan efisiensi dan kolaborasi lintas lokasi. Pada dekade ketiga, yaitu di tahun 2010-an, teknologi utama yang berpengaruh terhadap dunia akuntansi adalah Big Data Analytics dan Blockchain, di mana analisis data dalam skala besar untuk wawasan strategis meningkatkan keamanan dan transparansi. Tidak cukup dengan blockchain dan big data analytics, di tahun 2020-an, teknologi kembali berkembang dengan memunculkan artificial intelligence atau AI dan machine learning yang membantu otomasi tugas kompleks seperti audit, deteksi fraud atau penipuan, dan analisis prediktif untuk keputusan strategis. Seluruh perubahan teknologi selama 4 dekade ini tidak saya dapatkan dalam satu artikel, tapi saya mengumpulkannya dari sejumlah artikel. Penggolongan ini saya paparkan untuk membantu kita memahami
betapa teknologi sangat cepat berubah dan apa dampaknya pada dunia akuntansi, serta seberapa siap pendidik akuntan atau akuntan pendidik menghadapi dan menerima perubahan teknologi ini, serta mengaplikasikannya dan melakukan knowledge transfer terhadap para mahasiswa. Perubahan teknologi yang memunculkan teknostress akan berpengaruh terhadap kinerja para akuntan pendidik. Namun, untuk mempengaruhi kinerja, teknostress akan lebih dulu mempengaruhi keterlibatan kerja atau work engagement. Di sini penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu work engagement akuntan pendidik yang dipengaruhi oleh teknostress. Dan dalam penelitian ini, kami menggunakan istilah learning engagement dan menggunakan parameter pengukuran work engagement terhadap learning engagement. Asumsi kami selaku peneliti menggunakan istilah learning engagement dan pengukuran menggunakan work engagement didasarkan pada artikel yang ditulis oleh Dr. Iswo Chen, yaitu artikel yang berjudul Computer Self-Efficacy, Learning Performance, and the Mediating Role of Learning Engagement, di mana Iswo Chen menyamakan bahwa learning engagement itu sama dengan working engagement, dengan asumsi atau argumen sebagai berikut. Yang pertama, mengacu kepada konteks penelitian, peserta kursus di dalam paper Iswo Chen dianggap bekerja dalam lingkungan belajar karena mereka memiliki tujuan spesifik untuk meningkatkan performa belajar atau learning performance. Dan aktivitas belajar mereka dianalisis menggunakan kerangka teori yang biasanya diharapkan pada pekerjaan seperti Job Demands Resources Model GDR dan Conservation of Resources Theory. Kemudian definisi dan kesamaan karakteristik. Di sini work engagement itu didefinisikan sebagai keadaan atau pikiran yang positif, bisa memuaskan, dan terkait dengan pekerjaan, yang ditandai oleh 3 variabel, yaitu semangat atau vigor, dedikasi atau dedication, dan daya serap, kasihkan atau assumption. Dan di sini, learning engagement dalam artikel Iswo Chen juga didefinisikan dengan karakteristik yang sama, yaitu semangat dalam belajar, dedikasi terhadap pembelajaran, dan daya serap saat mempelajari materi. Penggunaan kerangka teori yang sama seperti self-efficacy, learning engagement, dan learning performance. Nah, di sini terlihat learning engagement akan mempengaruhi learning performance. Engagement berpengaruh akan mempengaruhi performance. Sehingga learning engagement dianggap sama dengan working performance karena working performance akan berpengaruh terhadap working engagement akan berpengaruh terhadap working performance. Sehingga justifikasi penulis adalah peserta kursus dapat dianggap sebagai pekerja karena hasil pembelajaran mereka digunakan oleh penyedia kursus untuk meningkatkan reputasi institusi. Hal inilah yang kami adopsi untuk memperkuat argumen kami bahwa istilah learning engagement yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sama dengan working engagement karena tugas dosen atau peran dosen adalah mendidik, mengajar, dan melakukan knowledge transfer terhadap mahasiswa. Untuk itu, dosen perlu belajar, perlu meningkatkan skill, dan perlu memperbaharui keahlian atau keterampilan. Sehingga learning performance peserta kursus atau learning performance para akuntan pendidik dapat dianggap sebagai bentuk job performance. Sedangkan learning engagement adalah bentuk dari work engagement. Asumsi selanjutnya didasarkan pada penelitian Smith et al. Di sini saya akan mempersingkat penjelasan saya.
Kami memasukkan 4 kategori untuk mendukung statement kami mengapa menggunakan istilah learning engagement dengan alat ukur working performance, yaitu yang pertama, adanya kesamaan dalam dimensi psikologis, yang kedua, penggunaan teori yang sama, yang ketiga, kesamaan hasil akhir, dan yang terakhir adalah konteks pendidikan sebagai lingkungan kerja. Berdasarkan penjelasan pada slide-slide sebelumnya, inilah latar belakang masalah yang kami ajukan dalam penelitian ini, yaitu learning engagement yang dipengaruhi oleh teknostress. Learning engagement di sini mengacu kepada riset yang dilakukan oleh Salvelli tahun 2002 dan teknostress mengacu pada riset yang dilakukan oleh Abu Talib, Raghunathan et al. Dan kami berusaha memitigasi dampak negatif dari teknostress terhadap learning engagement. Kami tidak meniadakan, tetapi kami memitigasi. Kami memperkecil dampak negatif yang dimunculkan oleh teknostress. Kami tidak menghilangkan dampak, kami tidak menghilangkan teknostress itu sendiri karena hal itu tidak dapat dilakukan sebab perubahan teknologi selalu terjadi dari tahun ke tahun dan akuntan pendidik harus bersiap dalam menghadapi tekanan teknologi yang semakin berkembang. Di sini kami menggunakan 2 variabel, yaitu yang pertama adalah variabel self-defense mechanism untuk memitigasi pengaruh dampak negatif teknostress terhadap learning engagement. Dan selanjutnya, kami memasukkan self-fulfilling prophecy untuk membantu self-defense mechanism memitigasi dampak negatif teknostress. Tujuan kami adalah untuk mencari kesejahteraan emosional, di mana dosen harus dapat memitigasi atau mengatasi permasalahan stres atau tekanan pekerjaan dari diri sendiri. Jadi ini adalah faktor internal yang harus dipersiapkan dosen dalam menghadapi perubahan teknologi. Berikut adalah rumusan masalah di dalam penelitian ini. Selanjutnya, ini adalah pertanyaan penelitian, dan ini adalah tujuan penelitian, serta ini adalah motivasi penelitian, di mana motivasi penelitian ini adalah yang pertama, kami berupaya mengatasi dampak negatif teknostress terhadap keterlibatan belajar. Dan selanjutnya, kami ingin melakukan konfirmasi teori psikologi, sosiologi, dan akuntansi. Kami mengajukan 3 teori dalam penelitian ini. Yang pertama adalah teori pertukaran sosial, teori konservasi sumber daya, dan terakhir adalah teori atribusi. Kami juga berupaya mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya, yaitu di mana sebagian besar penelitian terdahulu terkait teknostress menggunakan metode survei untuk menganalisis dampaknya terhadap kinerja pengguna teknologi itu sendiri. Namun, di dalam penelitian ini, kami menggunakan metode eksperimen untuk mengeksplorasi cara-cara mitigasi dampak negatif teknostress melalui pendekatan psikologis berbasis SDMs dan SVPs. Kemudian, kami juga menyoroti tekanan tambahan yang dialami akuntan pendidik akibat penggunaan teknologi yang bersifat wajib atau mandatori. Sehingga hal ini berbeda dengan penggunaan teknologi yang secara sukarela. Karena dalam sistem mandatori, pengguna tidak memiliki kontrol atas sistem tersebut. Kontrol mereka terbatas atas teknologi tersebut, sehingga potensi resiko stres lebih tinggi dibandingkan penggunaan teknologi informasi yang non-mandatori. Dan yang terakhir adalah kami termotivasi untuk melihat dampak positif SDM dan SVPs pada keterlibatan belajar, di mana self-defense mechanism merupakan hal yang muncul secara alam bawah sadar atau conscious ketika seseorang berada di bawah tekanan. Tapi di sini kami ingin menjadikan tekanan yang muncul akibat teknologi memunculkan
SDMs dari diri para peserta didik. Sehingga tekanan itu akan memunculkan mekanisme pertahanan diri yang membantu para dosen akuntansi atau peserta pelatihan nantinya untuk bertahan menghadapi tekanan. Meskipun ini tidak bersifat permanen, namun hal ini bisa membantu untuk mengatasi permasalahan secara temporer. Kesimpulannya, motivasi utama penelitian ini adalah untuk mengembangkan strategi mitigasi baru terhadap teknostres yang tidak hanya secara relevan di bidang teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi kesejahteraan mental dan kinerja akademik akuntan pendidik di era digital. Berikut adalah kontribusi teoritis yang kami ajukan. Kami mengajukan 4 kontribusi teoritis. Utamanya adalah mengintegrasikan konsep psikologi dan sistem informasi, serta keperilakuan di dalam sistem informasi. Dan ini adalah kontribusi praktis yang kami ajukan, yaitu desain sistem informasi yang lebih adaptif bagi para pemangku kepentingan, dan kemudian strategi bagaimana memitigasi teknostres. Sedangkan ini adalah kontribusi metodologis, di mana penelitian ini menggunakan metode eksperimen berbasis permainan dan menguji peran mekanisme pertahanan diri serta self-fulfilling prophecy dalam memitigasi teknostres. Pendekatan ini kami yakinkan dapat memberi kontribusi inovatif terhadap metodologi penelitian di bidang sistem informasi. Dan ini adalah novelty penelitian yang kami ajukan. Di sini novelty penelitian yang kami ajukan yaitu yang pertama, kami menggabungkan 2 pendekatan psikologis, yaitu SDM sebagai respon awal terhadap tekanan dan SVPs sebagai mekanisme untuk memperbaiki distorsi kognitif akibat teknostres. Pendekatan ini belum banyak dibahas di dalam konteks pendidikan akuntansi. Untuk selanjutnya, novelty penelitian yang kedua adalah penggunaan perspektif psikoanalitik dan kognitif behavioral. Penelitian ini mengadopsi teori psikoanalitik dari Anna Freud dan teori kognitif behavioral untuk memahami bagaimana SDMs berfungsi dalam menghadapi tekanan teknologi. Meskipun di dalam grand teori kami tidak memasukkan teori ini secara berdiri sendiri, namun kami mengadopsi konsep-konsep dari teori psikoanalisis dan teori kognitif behavioral. Selanjutnya adalah kami berfokus pada akuntan pendidik. Selama ini kami memperhatikan dan kami menelaah bahwa kebanyakan penelitian mengangkat peran profesional di bidang akuntansi, peran profesional akuntansi di bidang auditing atau auditor, peran profesional akuntansi di bidang perpajakan, peran para profesional akuntansi di bidang finance, dan peran-peran profesional para akuntan di bidang-bidang yang lainnya. Namun masih sedikit penelitian yang mengangkat bagaimana pendidik akuntansi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di dunia pendidikan dan mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan baik teknologi maupun lingkungan yang terjadi dengan pesatnya. Dan yang terakhir adalah novelty penelitian ini memberikan kontribusi pada literasi teknostres di pendidikan akuntansi. Penelitian ini memperluas wawasan tentang teknostres di bidang pendidikan akuntansi yang sebelumnya kurang terjelajahi dengan menawarkan strategi mitigasi berbasis psikologi. Berikut adalah grand teori dari penelitian ini. Yang pertama adalah grand teorinya teori pertukaran sosial. Yang kedua adalah grand teori yang mengacu pada teori konservasi sumber daya. Dan yang terakhir adalah teori atribusi. Alasan kami mengangkat teori atribusi adalah karena teori atribusi itu merupakan teori yang berakar dari psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana individu itu menginterpretasikan dan memberikan makna pada perilaku orang lain, serta menyimpulkan penyebab dari perilaku tersebut. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Heider tahun 1958 dan kemudian dikembangkan oleh Cayley melalui model covariance-nya.
Di sini kami berfokus pada konteks profesional, di mana teori atribusi sering digunakan untuk memahami bagaimana penilaian dibuat terhadap kinerja individu. Contohnya, dalam bidang audit, auditor menggunakan atribusi untuk menilai apakah kesalahan dalam laporan keuangan disebabkan oleh kelalaian internal, seperti kurangnya kompetensi atau faktor eksternal. Dan teori atribusi ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana individu atau auditor memahami penyebab perilaku mereka sendiri melalui konteks profesional. Sehingga teori ini membantu menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal memengaruhi penilaian kinerja serta respon terhadap stres kerja seperti teknostres. Dan teori ini dapat memahami atribusi yang dibuat individu, organisasi, sehingga pihak institusi dapat merancang intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan mental pekerja atau pendidik. Berikut adalah pengembangan hipotesis yang kami ajukan. Dan ini adalah model penelitian kami. Model penelitian kami menggunakan dua variabel yang memitigasi atau variabel moderasi, yaitu di sini adalah teknostress yang berpengaruh negatif terhadap learning engagement, dan kemudian self-defense mechanism akan memitigasi dampak negatif tersebut dan diperkuat mitigasinya oleh self-fulfilling prophecy. Di sini teori grand theory yang kami gunakan ada 3, yaitu social exchange theory, conservation of resources theory, dan attribution theory. Untuk selanjutnya adalah bab 3. Bab 3 kami memaparkan mengenai desain penelitian. Desain penelitian ini adalah desain penelitian eksperimen dengan menggunakan 3 sel, 2x2x2. Kemudian variabel dependennya 1, yaitu learning engagement, independennya 3, technostress, self-defense mechanism, dan self-fulfilling prophecy. Serta kami memasukkan protokol eksperimen yang ada di slide selanjutnya, dan uji manipulasi, teknik analisis data, tempat dan waktu penelitian kami menggunakan web, serta populasi dan sampel kami menggunakan akuntan pendidik sebagai sampel utama kami. Berikut adalah desain penelitian. Ini di slide ini adalah desain konstruk interaksi yang pertama yang melihat pengaruh self-defense mechanism sebagai cognitive bias dalam memitigasi teknostress. Ini adalah hipotesis ketiga. Dan ini adalah hipotesis keempat, di mana kondisi peserta atau audience yang telah berteknostress dan self-defense mechanism mendapatkan mitigasi dari self-fulfilling prophecy. Berikut adalah definisi operasional, variable dependent, variable independent technostress. Saya mendefinisikan variabel-variabel ini dengan mengacu kepada penelitian Monidepa dan Aigari. Berikut adalah variabel independent SDMs. Di sini kami memasukkan contoh dari indikator masing-masing bias, cognitive bias. Kami tidak melakukan manipulasi, tapi kami melakukan pengukuran. Karena ini adalah trait. Trait tidak dapat dimanipulasi, namun dapat diukur. Di sini adalah variabel SPP. Kami memasukkan lebih banyak referensi untuk memperkuat argumen kami mengapa SPP bisa dijadikan dasar untuk memitigasi pengaruh stres di dalam penelitian kami. Dan di sini adalah protokol eksperimen yang kami ajukan, yaitu yang pertama adalah kami memasukkan yang pertama adalah start, dan kemudian ini adalah sejumlah step untuk sampai kepada tahap akhir dari eksperimen. Berikut adalah populasi dan sampel. Ini adalah kriteria penetapan sampelnya. Dan berikut adalah kalimat penutup
di mana saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Sumiana, Bapak Profesor Dr. Didi Ahari, dan kepada Bapak Sony Warsono Mafis, serta kepada seluruh tim penguji atas perhatian, waktu, dan masukan yang sangat berharga selama proses ini. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini dan saya sangat terbuka untuk menerima koreksi, masukan yang konstruktif demi penyempurnaan penelitian ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya.